Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, kalau teman-teman mau kirim testimoninya langsung aja ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirim email gimana? Ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Ya kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan? Gampang kan? Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah dan nikmati setiap salawat. Dan jangan pernah lelah salawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa langsung aja ke Gramedia, atau teman-teman bisa hubungin admin. Ini nomor adminnya ya. Insya Allah kedua buku ini bisa bikin semangat salawatan. Dua buku ini bedanya apa? Beda isinya, beda kisah salawatnya teman-teman ya. Nih, dan insya Allah pokoknya bikin semangat sholawatan. Kalau punya tasbih samaan, langsung aja klik linknya di deskripsi box ya. Oke, langsung aja aku akan bacain testimoninya ya. Ini dari Ibu Ami di Bandar Lampung. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Ini saya Bu Ami, guru swasta dari Bandar Lampung yang pernah cerita pengalaman minta pengen bikin dapur malah bisa finishing rumah dengan lancar dalam waktu 4 bulan. Mau cerita lagi nih, Masya Allah. September sampai Desember 2023, mungkin dikurang angka 2-nya. Saya dapat undangan mengikuti kuliah PPG Daljab. Selama 3 bulan mengikuti kuliah PPG, alhamdulillah saya bisa menjalaninya dengan lancar dan akhirnya berhasil lulus UKM PPG. Insya Allah tahun 2024 saya akan mendapatkan tunjangan profesi guru sertifikasi, Masya Allah. Yang pada guru nih pasti tahu nih, sertifikasi ini lumayan banget ya. Aku kurang tahu secara detail, secara spesifik mungkin bahasanya gitu ya. Tapi aku tahu karena tante-tante aku tuh pada guru, dan aku juga dulunya guru, cuman nggak nyampe sertifikasi, cuma nyampe honor doang. Lanjut ya. Selain itu saya juga sekarang lagi menunggu SK ASN PPPK. Jadi ceritanya saya ini belum tahu di mana nanti saya dapat penempatan sekolah negerinya. Jadi saya berdoa supaya dapat sekolah SMA negeri sesuai domisili KTP. Jangan sampai dapat jauh di kabupaten. Seperti biasa salawat munjiat nggak pernah putus, tapi kali ini saya tambah dengan amalan setiap selesai sholat 5 waktu diusahain ngaji walaupun cuma 2 lembar. Masya Allah. Terus setiap selesai sholat tahajud berusaha baca Yasin 7 kali. Itu saya rutinin, Masya Allah. Bangun tahajud aja udah berat, ditambah lagi baca Yasin 1 kali aja berat. Ini 7 kali, gak main-main ya Bu Ami, keren. Selang beberapa hari setelah verifikasi berkas di BKD, saya dapat kabar di grup kalau penempatan sekolah bisa dicek di dinas. Akhirnya besoknya saya cek, Masya Allah Mbak Mel, saya gak nyangka saya bisa dapat tempat ngajar di sekolah SMAN favorit dengan jarak dari rumah cuman 15 menit aja. Masya Allah. Saya berasa mimpi dapat sekolah yang selalu diidolakan semua orang. Saya sampai sujud syukur dengan Allah memberikan yang terbaik untuk saya. Kini saya juga merasa selalu dikelilingi orang-orang baik dalam hidup saya. Selain kebahagiaan yang saya dapat, saya juga selalu diuji dengan kesulitan. Tapi setiap ada kesulitan, pasti ada aja yang membantu saya tanpa pamrih. Masya Allah Mbak, ini baru kebahagiaan di dunia yang saya rasakan. Saya nulis email ini sambil tak henti membaca salawat. Pokoknya channel Mbak Mel akan selalu di hati. Masya Allah, kemarin ada yang komen tuh. Ada yang nge-tag aku di Instagram. Mbak Mel kesayangannya emak-emak, Masya Allah, senang banget sih jadi kesayangannya emak-emak ya. Dahsyat banget deh pokoknya, the power of salawat yang dirasain sama Ibu Ami. Keren banget Ibu Ami, Masya Allah. Jangan pada sirik teman-teman, enak banget sih jadi Bu Ami, udah dapet pertolongan. Aku mana? Kalian udah bisa kayak Bu Ami belum? Bangun malam baca Yasin 7 kali. Kalian sanggup nggak?
Ya nggak? Sanggup nggak seperti Bu Ami? Paksain setiap hari baca Quran minimal 2 lembar tiap habis sholat. Kan kita mah ada aja alasannya, sibuk lah, inilah, itulah, ya nggak? Dahsyat banget, usahanya sungguh-sungguh, hasilnya juga nggak main-main. Karena memang yang namanya hasil tidak akan pernah mengkhianati usaha. Jadi teman-teman lihat lagi usahanya teman-teman gimana. Udah sebesar apa? Kira-kira udah pantas belum dapat pertolongan dari Allah, dapat sesuatu yang teman-teman pengen? Udah pantas belum sini dengan usaha aku yang sekian gitu loh. Ya, karena memang balik lagi hasil tidak akan pernah mengkhianati usaha. Beda orang yang lari dengan orang yang jalan kaki. Beda juga orang yang jalan kaki dengan orang yang diem di tempat. Jadi teman-teman tinggal pilih, mau diam di tempat, diem aja, meratapi nasib, meratapi keadaan, marah sama keadaan, banding-bandingin sama hidup orang, atau kalian mulai jalan. Bahkan kalian mulai berlari. Coba ini, beda hasilnya. Maksudnya berlari jalan dan diam gimana? Ini kita lagi bahas sholawat ya teman-teman. Kalian mau diam aja nggak mau sholawatan ya? Atau kalian mau coba baca sholawat pelan-pelan? Setiap habis sholat dicicil 7 kali, 7 kali, 7 kali sholawat ala Muhammad, sholawat ala Muhammad gitu 7 kali sebentar. Atau kalian mau kejar? Setiap habis sholat langsung dikejar 1000, 1000, 1000 sehari 5000 sholawat. Itu sholat 5 waktu. Ditambah lagi kalian bangun malam, langsung digeber 5000, berarti 10.000 sholawat sehari. Sanggup nggak? Dan hasilnya pasti beda. Yang 10.000 sehari sama yang 1000 sehari atau yang 7 kali setiap habis sholat, sama yang nggak ngapa-ngapain ya beda hasilnya ya. Jadi jangan protes lagi teman-teman ya. Dan jangan juga aku udah ibadah loh, aku udah sholat loh, dia enggak loh, kok dia enak hidupnya, aku hidupnya susah gitu loh. Dan jangan juga melihat orang yang kelihatannya di mata kita dia nggak rajin ibadah tapi hidupnya enak, hidupnya senang, terus kita menilai dia istidraj. Jangan, hati-hati juga teman-teman. Jangan merasa kita ini orang alim sehingga orang lain itu istidraj, nggak diperduliin sama Allah, dibiarin aja karena udah banyak dosanya lah, nggak ibadah. Jangan sombong. Kita nggak pernah tahu loh. Emang kita 24 jam ngeliatin dia sholat atau tidak, ya nggak sih? Jadi hati-hati, udahlah kita pikirin diri kita aja ya. Insya Allah berubah, yang penting sabar dan mau berusaha. Jadi Bu Ami ini ya dulu sempat kasih testimoni. Bu Ami ini, padahal kemarin aku bahas Ibu Ami loh, maksudnya di tes, aku bikin testimoni ya kemarin itu. Ada yang pengen bikin dapur gitu ya, Mbak siapa aku lupa. Nah kemudian aku bilang, dulu ada ya testimoni nih yang bikin dapur malah bisa finishing semuanya. Oh ternyata Ibu Ami nongol, Masya Allah. Jadi Bu Ami kepengen bikin dapur, terus sholawatan, baca sholawat munjat, dan Masya Allah gak cuma dapur, bahkan bisa bikin semuanya, ruang tamu, kamar mandi, dan lain-lain, sampai bisa bikin taman di tengah rumah tuh. Masya Allah, the power, bener kan ya Bu Ami yang waktu itu cerita gitu ya, sampai bisa bikin taman ya. Masya Allah, the power of salawat. Dan sekarang Bu Ami lagi berjuang salawatan, udah sih, udah terjadi ya, udah tercapai. Jadi yang kemudian ada ujian gitu ya untuk untuk verifikasi ya, bener sih verifikasi apa sertifikasi sih? Kayaknya sertifikasi ya, pokoknya guru ya. Masya Allah, ibu sholawatan terus, kemudian yang seperti aku sebutin tadi, sholawatnya nggak main-main, baca yasin tiap abis sholat malam langsung 7 kali, tiap abis sholat ngaji baca 2 lembar ya, terus dilakuin sama Ibu Ami. Dan Masya Allah dapat lolos sertifikasi guru. Dan kemudian Bu Ami juga tempatin, dapat penempatannya deket dari rumah. Kan doanya pengen deket dari rumah, ini sama Allah udah deket dari rumah, yang favorit lagi. Cuman 15 menit dari rumah dan dapat sekolah favorit. Masya Allah. Jadi ngajar di SMA favorit. Masya Allah. The power of sholawat. Kalian pengen apa teman-teman? Kalian pengen kerja yang detail kalau minta sama Allah. Kita bukan mendikte Allah ya teman-teman ya, bukan. Tapi kalau doa, biasakan doanya yang detail. Kalian pengen kerja, kerjanya yang bagaimana? Sebutin, jangan ya Allah hamba pengen kerja, ya Allah tolong ya, iya dapat kerjaan, tapi nanti kalau nggak sesuai sama passion, protes, ditolak. Udah dikasih, minta kata Allah, kamu udah dikasih
Tapi giliran udah dikasih ngeluh kan gitu ya. Mintanya yang detail, ya Allah hamba pengen kerja ya Allah, yang kerjaannya sesuai passion hamba ya Allah, yang teman-temannya baik nggak pada toksik ya Allah, yang atasannya juga baik ya Allah. Tuh, apalagi yang gajinya juga kalau bisa gede ya Allah. Gedenya berapa, sebutin. Saya pengen gajinya 7 juta ya Allah, sebutin teman-teman. Yang gajinya 7 juta ya Allah, kalau bisa yang deket dari rumah ya Allah, sebutin. Ya Allah, kabulkan doa hamba ya Allah. Tunjukkan betapa mudahnya hamba mendapatkan pekerjaan yang sesuai passion. Teman-temannya baik, lingkungannya baik, semuanya baik, gajinya 7 juta, misalnya gitu ya. Deket dari rumah. Gak ada yang gak mungkin bagi Allah. Terus aja minta terus. Tambah lagi kalian tambahin pakai scripting ya. Terima kasih ya Allah, kalian tulis tuh kalau bisa, misalnya tiap malam mau tidur, terima kasih ya Allah, alhamdulillah akhirnya aku dapat pekerjaan yang deket dari rumah, pekerjaannya sesuai passion, teman-temannya baik semua ya Allah, bosnya juga baik ya Allah, gaji aku 7 juta ya Allah, makasih ya Allah. Itu terus kalian tulis tiap hari ya. Habis ditulis, habis doa ya jangan lupa tetap sholawatan, ikhtiar langit. Tuh, Masya Allah, nanti sama Allah dikasih jalan. Tiba-tiba ada lowongan, tiba-tiba kita naruh langsung dapat keterima kerja atau apapun itu. Selalu ada jalan dari Allah yang tidak pernah kita sangka-sangka. Yang penting kita mau berusaha. Usaha ada dua, ingat, usaha langit dan bumi. Ketika kita tidak punya usaha bumi, kita nggak bekerja, kita maaf pengangguran, kita ibu rumah tangga misalnya, kita di rumah deh pokoknya nggak kerja ya. Kemudian kita juga bukan pedagang, mau dagang nggak punya modal, kita punya usaha langit. Kencengin usaha langitnya, kencengin ikhtiar langitnya, benerin sholatnya, perbanyak baca sholawat, baca Qurannya. Insya Allah nanti dari usaha langit ini muncullah usaha bumi. Tiba-tiba dapat kerjaan, tiba-tiba dapat jalan buat usaha, akhirnya kita bisa menjalani keduanya. Ketika usaha langit dikerjakan, kemudian dapat usaha buminya dapat, kemudian dua-duanya udah punya nih, jangan ditinggalin. Nanti fokusnya kerja, akhirnya ibadahnya dihilangin, dikurangin, nauzubillah ya. Jangan, tetap kerjakan keduanya. Itu namanya orang yang cerdas, bekerja dengan cerdas, bukan bekerja keras tapi bekerja cerdas. Bekerja cerdas adalah ketika kita bekerja dengan sebaik-baiknya, ditambah lagi kita ibadah sebaik-baiknya. Jadi bukan kerja keras, pulang kerja, lanjut lagi ojol, pulang ojol, lanjut lagi bikin pesanan kue atau bikin masakan. Ya bagus sih, cuman kasihan sama badan kita juga. Badan kita perlu istirahat. Dan biasanya kalau orang udah capek, ya udah capek kerja, cari duit, kejar dunia, kita lupa sama ibadah. Itu namanya ngejar dunia. Tapi ketika kita kepengen sesuatu, kita minta sama Allah, kita deketin Allah, kita baca salawat sebanyak-banyaknya, itu namanya bukan ngejar dunia, teman-teman. Kita pengen ditolong sama Allah, ketika azan segera sholat, itu namanya bukan ngejar dunia. Tuh, ya, yang ngejar dunia itu kerja, kagak sholat, itu namanya kejar dunia. Nauzubillah, ya teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Ibu Ami dimudahkan terus urusannya. Oh iya, satu lagi deh, aku lupa, Bu Ami bilang tadi kan kita cerita senang-senangnya doang ya. Kan Bu Ami bilang juga, Bu Ami juga ngerasain kesulitan. Ya teman-teman, jangan kira kita nih biarpun udah sholawatan, udah dapetin apa yang kita mau, tetap kesulitan maka selalu ada. Tapi kesulitan itu datangnya bersama dengan kemudahan. Selalu ada jalan di setiap kesulitan tuh, Masya Allah. Makanya jangan pernah tinggalin sholawat, karena itu jadi benteng diri. Dari sholawat itu sendiri insya Allah kita nggak sampai jauh dari Allah, nggak ninggalin sholat ya. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Semoga teman-teman yang nonton lancar terus rezekinya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, utang-utangnya juga lunas, dan semoga Ibu Ami juga dimudahkan segala urusannya dan selalu istiqomah sholawatannya, ibadahnya. Amin Bu. Selamat ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.